Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun di dunia gaib. Tak luput kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita diberikan sehat walafiat semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabatku yang jauh nan jauh di sana, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga mendapatkan keberkahan, kesehatan jasmani rohaninya, serta rizki yang berlimpah seperti air yang mengalir tanpa ada putusnya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dan sang santri perwakilan dari Mas Imam, saya sekarang ada di Blora, di tanah kelahiran saya, dan saya sekarang ada di majelis MMI. Biasa sahabat, teman menjalin tali silaturahmi, memperpanjangkan umur kita juga katanya. Memang iya Mas yo? Betul. Enggak. Jadi saya dengan Mas Farid, mungkin sahabat-sahabat sang santri yang melihat video saya kenal dengan Mas Farid, dan saya ingin berkolaborasi dengan beliau untuk menarik sisi goib, kelanjutan cerita dari makam Badau. Session yang ketiga kita tarik sisi goibnya, yaitu ngabehi Badi Fatah. Ya Mas Farid ya. Mungkin kolaborasi saya dengan Mas Farid yang kedua kali mungkin, kalau nggak salah dulu di Pak Indra ya Mas yo. Barang Pak Indra. Mungkin ada tambahan sedikit Mas Farid untuk bercerita, tetap semangat, gitu. Enggak apa-apa, ceritalah. Udah diwakilkan sama Kang Arik. Kok diwakilkan? Ya, itulah sahabat-sahabatku, tadi doa bidoa sudah, saling mendoakan sudah, ya intinya video-video yang sahabat tonton semuanya, video-video saya selalu ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil sisi baiknya, tinggalkan sisi jeleknya. Mungkin saudaraku semuanya yang sering menonton komen yang mungkin tidak berkenan ya Mas Farid ya, itu malah menjadi motivasi ya, motivasi kita semua, motivasi untuk saya semakin terdepan. Yamaha ya. Yamaha. Jadi sponsor Yamaha. Jadi untuk sahabat-sahabatku, tidak panjang lebar, kita berbincang-bincang, bercerita-cerita, ya intinya tontonan ini bisa menjadi tuntunan ketika saudara-saudaraku semua yang nonton bisa menyingkapin tentang cerita-cerita dari sisi goibnya. Dan jangan pernah percaya ketika kita seperti ini, pokoknya intinya yang kelihatan aja bisa berbohong, apalagi yang nggak kelihatan. Jadi ya tetap belajar istiqomah. Apalagi ya, wis kayak ngomong Mas Arif. Ya. Mungkin itu aja untuk sahabat-sahabat itu, kita langsung aja. Nah ini kadang nanti ada yang tanya, masa dari Belitung bisa ditarik ke Blora? Ya kembali lagi, Allah itu kan satu. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun seisi dunia ini ya bisa saja. Yang penting itu tadi, belajar. Kalau nggak belajar mana bisa. Orang TK aja naiknya harus harus belajar biar naik ke SD ya Mas Farid ya. Ya kayak saya ini ya belajar
ya istiqomah, ya dinyei, ya dihina, ya nggak apa-apa. Dibanting, dibulak-balik, ya nggak apa-apa. Saya cuma hanya ketawa saja. Ya motivasi. Motivasi. Oke lah, nggak panjang lebar, ngoceh aja aku ini. Untuk sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan dengan suguhan-suguhan atau tontonan video-video kami, semoga berkenan untuk sahabat-sahabatku semua yang sedang menonton nantinya. Insya Allah kita akan mencoba menarik sisi goib atau khadam atau penunggu makam dari Ngabehi Badi Fatah. Dan session-session ini sampai 10 session loh. Ayo tonton terus, jangan lewatkan. Lumayan yang nonton ini ya. Lumayan. Makanya diteruskan aja. Nanti apa yang akan terjadi dengan Mas Farid, menceritakan tentang beliau, ya biarin berjalannya sendiri. Oke, kita langsung saja. Yuk, seperti biasa Mas Farid, ketika jenengan di mediumisasi Mas Imam, netralkan dulu sampai netralkan dulu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Ya Allah, la sijin dan wa sama sijin guru kami sang yang nur cahaya. Malaikat penjaga semua. Atas izin guru kami yang saya inginkan, penjaga atau khodam yang ada di makam Bado, yaitu Ngabehi Badi Fatah, yang saya inginkan yang asli. Bila mana ada penyusup, bila ada pembohong, bila ada tidak ada kata jujur, atas izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, akan terpotong-potong, akan terbakar dan terlempar di api neraka. Saya paspor atas izin guru kami, saya ingin yang asli penunggu dari makam Ngabehi Badi Fatah. Atas izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, energi terkuat yang ada di Belitung di makam tersebut tertarik di tangan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Allah, silakan masuk. Allah. Semakin kuat energinya, semakin paham dengan kata-kata manusia dan terbuka semuanya pintu. Sallallahu ala Muhammad. Pita suaranya tersambung. Energinya makin kuat. Allah. Paspor bisa bahasa Indonesia. Selamat malam. Kalau boleh tahu dengan siapa yang ada di dalam sini? Anda jin. Jin penunggu di makam Ngabehi Padila Fatah atau Kironggo Udo atau Datuk Moyang Gresik, kalau boleh tahu. Saya penunggu di makam Kironggo. Makam penunggu Kironggo Udo, berarti Datuk Moyang Gresik ya. Iya. Bahwasanya ada di tanah Jawa yang memanggil dia. Tapi dia lagi banyak tugas. Oh iya. Dia dipasrahkan. Atas izinnya saya untuk berkenan hadir. Masya Allah. Asli merinding. Merinding aku. Masya Allah, terima kasih. Kalau boleh tahu berarti Anda sudah Islam ya? Saya hanya Islaman saja, tidak sepenuhnya. Oh iya paham. Ada, sebab saya hanya bangsa jin, sama dengan kalian. Oh iya. Ya, terima kasih sudah mau datang dan berbincang-bincang di
tanah Jawa sini. Mohon maaf sebelumnya bila mana ada tutur kata saya yang salah atau mengundang Anda di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata tutur saya yang salah. Dan sekali lagi, bukan saya tidak percaya, tapi pesan dari guru kami Sang Hyang Nur Cahyane Nirwana, saya hanya ingin memberikan paspor. Bila paspor ini Anda tahu, bila Anda berbohong, Anda akan hancur sendiri. Dan bila Anda jujur, Anda akan tetap di sini dan bercerita dengan saya. Sebelumnya mohon maaf, silahkan diterima. Alhamdulillah, bukannya kami tidak percaya, tapi antisipasi. Karena pada dasarnya sebagai manusia itu tidak bisa melihat Anda. Yang kelihatan aja bisa berbohong, apalagi yang tidak kelihatan. Ya, kamu tadi menyebut nama siapa? Ki Ronggo Udo atau Datuk Moyang Gresik. Bukan itu yang saya maksud. Oh, Sang Hyang Nur Cahyane Nirwana. Kenapa? Saya tahu pasti nama beliau. Tahu ya. Ya alhamdulillah, itu guru kami dan di sini murid-murid dari beliau yang sedang belajar mengikuti amaliyah dari beliau. Ada apa? Saya cuman hanya ingin meluruskan cerita-cerita tentang makam tersebut. Bila mana ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Karena saya sendiri asli Jawa dan saya di Belitung hanya sebagai pendatang. Ketika itu mungkin Anda tahu serombongan pada malam itu saya datang ke sana. Mungkin Anda tahu atau Anda ada di lain tempat. Saya sedang tidak ada di sana, tapi saya dengar berita tersebut. Oh, alhamdulillah. Waktu yang datang di badan murid saya ketika mediumisasi, beliau adalah Raja Wali, khodam dari Ki Ronggo Udo atau Datuk Moyang Gresik. Apakah betul? Apakah beliau yang melindungi di seluruh makam situ untuk sayap-sayapnya yang untuk perlindungan tersebut? Sebentar, saya mau izin dulu. Apakah boleh untuk menceritakan? Ya, memang benar. Salah satu bentuk wujud khodam beliau berwujud Garuda dan sayap-sayapnya sebagai benteng. Jika ada yang berbuat seenaknya, pastilah akan dibuat celaka. Ya. Itu sudah ketentuan. Ketentuan dari beliau ya. Apakah benar cerita-cerita konon dari beliau yang ada di Belitung di sana? Beliau itu asli dari Jawa Timur, Gresik ya. Intinya di tanah Jawa ya. Dan beliau murid dari pecahan dari Majapahit. Berarti dari Wali Songo, salah satunya yaitu Sunan Gresik. Betulkah beliau murid dari beliau ya, yang diutus untuk mencari rempah-rempah itu? Betul. Ya, dari Gresik, Jawa Timur. Intinya Pulau Jawa ya. Jadi Memang dulu beliau yang terkenal dengan Sunan Gresik punya banyak murid tersebar di seluruh Nusantara. Nah, beliau itu punya tombak sepasang atau sekembar. Itu mohon maaf, itu ada ceritanya dengan Ronggolawe
Apa ada kaitannya dengan beliau kalau boleh tahu? Ada kaitan dengan Ronggo Lawe. Oh gitu ya, Masya Allah. Itu ada kaitannya. Masya Allah. Jadi Ronggo Lawe dulu juga orang abdi, paling abdi di negeri. gitu kita ceritanya ya. Tidak ada yang menghalangi. Yang menghalangi semuanya terpental jauh. Atas izin guru kami Sang Hyang Nur, semuanya terpental, terikat semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terpental semuanya. Jadi gelar Ronggo itu bukan main-main, benar-benar kesatria. Semua yang bergelar Ronggo itu benar-benar kesatria yang tangguh dalam peperangan. Termasuk tombak sepasang tersebut ya, yang untuk bertanda, untuk dibawa, istilahnya bertanda atau dibawa kemana-mana misalkan, atau ke Sumatera dengan tanda tersebut dari kerajaan mana-mana mungkin akan tahu ya, termasuk dari Sriwijaya. Masya Allah. Itu kisahnya dari, mohon maaf kalau boleh tahu, Anda mengikuti dari Ki Ronggo Udo itu sejak beliau dari Jawa Timur selalu mengikutinya? Saya bisa menjelaskan Ya. tentang Ronggo Lawe berarti saya sudah ada di Jawa Timur. Masya Allah, berarti sudah ribuan tahun. Ya Allah. Berarti kaitan dari, mohon maaf, Ronggo Lawe tersebut sama Datuk Moyang Gresik Ronggo Udo. Dari Ronggo itu yang tadi Anda sebutkan itu kan tidak main-main ya. Iya. Beliau bergelar Ronggo. Pintar, cerdas, bersiasat dalam strategi perang. Jadi dia benar-benar kesatria yang tangguh, gagah, berani. Itu ya. Dan pada waktu itu Ki Ronggo Udo diutus sama Sunan Gresik untuk datang ke daerah Belitung dan sampai singgah di Sumatera, di kerajaan Sriwijaya. Beliau itu mencari akar-akaran untuk mengobatin penyakitnya beliau, dan pada akhirnya beliau dijadikan raja di sana. Memang di zaman dulu selain para utusan para sunan itu, selain berdoa, dia juga bisa mengobati dengan tanaman-tanaman. Dengan sendiri semua murid pasti juga bisa mengobati. Jadi beliau ada kelebihannya untuk pengobatan dari akar-akaran ya. Masya Allah. Jadi zaman dulu itu sudah ada seperti itu ya, Ki ya. Mohon maaf, saya harus memanggil apa ini, Aki ya? Ya, tidak apa-apa. Ya mohon maaf, saya panggil Aki aja lebih enak. Jadi Aki ini selalu mengikuti perjalanan beliau hingga beliau almarhum, wafat ya. Dan pada akhirnya makamnya tersebut di atas gunung beserta jajaran dan raja-raja yang lain. Dulu dipindahkan, dimakamkan di atas gunung. Itu ada sebabnya. Ya, apa itu? Jadi sebagai masyarakat menjunjung tinggi jasa dari beliau-beliau yang telah berdakwah agama dan
terputus semuanya yang mengganggu. Sallallahu alaihi Muhammad, terlempar semuanya. Terikat, terlempar semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Atas izin guru kami. Juga salah satu bentuk dari warga telah menerima banyak kebaikan dari beliau, sehingga dia makamnya ditempatkan di atas sebagai salah satu junjungan. Iya, iya, iya. Mohon maaf, kenapa Aki ketika bercerita seperti ini ada yang ganggu? Adakah yang lain selain Aki? Mungkin daerah jin yang di sini atau jin yang di sana yang mengganggu Aki kok seperti ini? Bukankah saya di sini sebagai tamu? Iya. Bukankah saya di sini juga tidak permisi? Iya, oh iya, iya, benar. Jadi salah satunya mereka terusik ya, Ki ya. Ya, paham. Tapi mohon maaf juga, mungkin Aki perlu suguhan. Kalau perlu suguhan, kami akan menyuguhkan atas izin Allah. Silahkan apa yang disukai Aki, karena jauh-jauh mungkin Aki haus atau Aki lapar dan sebagainya. Atas izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, tersedia semuanya. Saya hanya ingin bisa merasakan yang sepenuhnya punya agama Islam, yang bisa merasakan nikmatnya punya iman. Oh, berarti hanya itu iya. saja yang kita butuhkan di alam yang beda dengan alam sini manusia. Iya, benar. Jadi yang dimakan bangsa-bangsa seperti Aki itu saripati ya, atau doa-doa. Jadi kalau Aki memerlukan sesuatu tinggal memohon kepada Allah. Tadi juga sebenarnya secara gaib kita sudah izin yang ada di sini, tapi yang ganggu mungkin yang lain ya, Ki ya. Yang tidak suka dengan kedatangannya, takut ada pemalsuan ya. Bisakah saya menerima amanat dari Sang Hyang Nur ya? Boleh. Aki mungkin mau disyahadatkan lagi biar lebih mantep. Mohon maaf. Udah pernah diislamkan? Udah Islam waktu itu? Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau boleh, siapa yang mengislamkan Ki waktu itu, di zaman itunya? saya diam-diam ikut menerima anugerah Islam dari beliau Sunan Gresik. Alhamdulillah, di Sunan Gresik ya. Dan beliau yang mengislamkan Aki ya? Ya, alhamdulillah. Kalau Aki meminta amaliyah dari guru kami, akan kami berikan. Dan atas izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, amaliyah dari guru kami otomatis masuk semuanya ke kolbunya, ke latifah, semua diterima Ki. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah, Aki akan tahu, paham dengan amaliyah tersebut dan amal-amalannya dari guru kami. Aki akan bisa sendiri semuanya tembus semuanya ke latifah, ke kolbunya semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Otomatis nanti akan tahu dan paham sendiri ya, Ki. Terima kasih. Belum pernah saya merasakan damainya rasa saya seperti ini. Ya, sama-sama Ki. Terima kasihlah kepada Allah. Saya cuma hanya sebagai pelantara, saya sebagai penjembatan aja dan pendoa. Hanya Allah yang bisa semua ini. Saya hanya sebagai manusia, hanya bisa mendoakan, dijabahi dan tidaknya hanya Allah yang tahu. Berhak semua ini. Jadi kita bincang-bincang lagi ya Ki tentang beliau. Berarti
dari mulai tadi yang saya sebutkan, Aki pendamping dari Ki Ronggo Udo atau Datuk Moyang Gresik, itu yang pertama. Dan yang kedua Ngabai Badi Fatah, dan yang ketiga Fatin Badau, empatnya Badu, 5 Darhim, 6 Abdurrahman, 7 Lawal, 8 Muhammad Arif, 9 Juki, dan 10 Johar. Jadi beliau itu semua dari keturunan Datuk Moyang Gresik ya. Masya Allah. Dan sampai sekarang yang hidup pun masih ya. Masih ada keturunan yang hidup ya. Ya masih ada. Apakah perlu dengan bicara saya ini keturunan? Iya betul. Tidak perlu. Benar. Sebagai raja tetap raja. Itu pasti punya ikatan, dan di hadapan pasti tetap raja. Sudah ada dalam diri aliran darah. Iya, iya, benar, benar, betul. Mungkin sudah agak jelas dan memahami tentang cerita tersebut. Ada silsilah dari Ronggo Lawe juga. Jadi Ronggo Udo atau Datuk Moyang Gresik, beliau itu dari Ronggo Lawe itu masih ada terah atau saudara atau adik, bagaimana kalau boleh tahu Ki? Bukan terah, tapi sebagai saudara. Ya. Dan hampir sama beliau, Ki Ronggo, pengabdi kepada Sunan Gresik, dan beliau Ronggo Lawe pengabdi di kerajaan Mojopahit. Gitu ya, Ki, ya. Jadi sama, jadi saudara ya, dan diberi gelar ya, kayak sekarang tuh mungkin kayak Ki Ageng Selo model kayak gitu ya, Ki siapa, dan sekarang Ronggo Lawe, Ronggo Warsito, terus Ki Ronggo Udo, dan seterusnya ya Ki ya. Termasuk Anda saya panggil Aki ini gelar juga ya. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin lain kali saya ingin bercerita lagi dengan Aki, karena mungkin Aki juga capek jauh-jauh dari sana ke sini, saya panggil, saya undang. Saya hanya diizinkan sebentar. Iya. Bila mana Aki setelah keluar dari badan sahabat dan saudara saya ingin jalan-jalan di majelis MMA ini, silahkan. Setelah itu kalau mau kembali silahkan, dan dinikmatin di tempat ini sesenang-senangnya Aki. Ya, terima kasih. Saya nanti akan sebentar singgah di sini sebentar, hanya sebentar. Iya, silakan. Saya pesan hati-hati. Terima kasih. Dan saya atas guru kami, saya ingin memberi kenang-kenangan. Apakah boleh kalau Aki diberikan lebih kekuatan lagi, jadi kesananya lebih cepat? Ya Ki ya. Atas izin guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirawana, 10.000 kali lipat kekuatannya. Aki akan menambahkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, akan lebih kuat dan lebih cepat untuk kembali lagi ke tempat tersebut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna ya Ki ya. Jangan disalahgunakan. Bila mana disalahgunakan ilmu tersebut dari guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana akan dicabut. Gunakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan amaliyah tersebut
akan menambah dan menambah. Terima kasih sekali lagi. Akik sudah mau hadir dan berbincang-bincang dengan saya, dan mau izin juga lain kali saya akan manggil atau mengundang saudara yang lain. Terima kasih Ki. Salam untuk keluarga di sana dan saudara-saudara di sana. Terima kasih. Ya. Silahkan keluar dari badannya Mas Farid, dan silahkan kalau mau keliling-keliling dulu, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Allah sallallahu alaihi Muhammad. Efek-efeknya semuanya luap, semuanya kembali normal. Sallallahu alaihi Muhammad. Hilang. Oke, para sahabat, fan-fannya sang santri termasuk Padepokan Pinterak Tafakur, semoga berkenan dan senang melihat tontonan tadi. Ya, tontonan tersebut bisa juga kalau kita pakai menjadi bisa tuntunan. Nah ya Mas Farid, tadi ceritanya Mas Farid nih mungkin sedikit banyaknya kan mengetahui lah ya cerita tersebut, karena Mas Farid mungkin tidak tahu kemana, saya juga nggak tahu. Itu apa yang dilihat Mas Farid tadi, Mas? Ya gini kan, Ronggo ya. Okay. Itu kan mungkin apa tuh? Ronggo Lawe, Ronggo Udo. Ya, Ronggo Udo. Atau Datuk Mayang Gresik. Kesatria. Nah, Iya. mungkin beliau itu dulu berani dalam berdakwahnya, entah itu halangan ujiannya gimana atau perang dunia, saya kan nggak tahu. Iya, cuman Ya, melihat tapi tadi. dia berani, pemberani. Ya sama halnya Ronggo Lawe kan berani, gagah berani di dalam peperangan. Ya emang dari dulu apa itu Majapahit ya. Majapahit kan ya. Perang terus ya. Iya, perang terus memang. Tidak ada berhentinya perang terus. Karena ingin menyatukan Nusantara itu kan. Ya. Perang terus, termasuk siapa yang Rawi-Rawi Rantes Malang Putung itu juga anu ya. Ronggo Lawe kan ya. Iya toh. Apalagi sih itu sing aduh lupa saya. Yang ada di sana itu yang menyatukan Nusantara itu loh. Janjinya ndak makan apa atau gimana itu. Iya, Pate Gajah Mada. Termasuk itu. Pate Gajah Mada kan itu di apa sesudah Ronggo Lawe. Sesudah Ronggo Lawe ya. Mungkin zaman apa Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Pate Gajah Mada itu. Ceritanya masih panjang, sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti kita adakan session-session yang berikut ya Mas Farid ya. Mungkin nanti selain Mas Farid yang lain nanti mungkin mumpung saya di Blora, jadi santri-santri dari MMI, dari sang santri, nanti kita kolaborasi terus. Mudah-mudahan saudaraku berkenan untuk membantu like, subscribe, dan dibagikan. Mungkin itu aja dulu Mas Farid ya. Iya. Ya, untuk sahabat-sahabatku, terima kasih. Kita akhirin dulu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan jasmani rohaninya, serta rizki yang berlimpah. Rizki itu bermacam apa aja. Kita akhirin dulu. Akhirul salam. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ndelok semliwar dadi bingung iki. Oke, kowe pateni urung ya wis dang deng. Ngomong malah pecorotan kabeh. Akhirul salam. Wassalamualaikum.